Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini kita bertemu kembali. Hari ini tanggal 5 September 2020. Hari ini kita membahas masalah ketersinggungan dan kemarahan masyarakat Minang. Karena saya lihat di medsos masih banyak cuitan-cuitan yang menggambarkan ketersinggungan dan kemarahan masyarakat Minang. Saya tidak menyangka kemarahan masyarakat Minang akan sebesar ini. Andainya pada waktu itu, hari Jumat kemarin, Puan Maharani meminta maaf, saya yakin ketersinggungan ini dan kemarahan ini tidak akan menjadi bola liar dan menjalar kemana-mana. Tapi sayang, sebanyak itu dan sepintar itu pengurus PDIP, tidak ada yang menyarankan agar Puan Maharani meminta maaf kepada masyarakat Minang. Saya nggak habis pikir, kenapa tidak ada yang menyarankan agar Puan meminta maaf kepada masyarakat Minang? Apalah beratnya meminta maaf untuk kebaikan image-nya Puan Maharani. Malah yang ada pada hari Jumat itu, pada hari Jumat kemarin, Asto dan Kapitra membela Puan Maharani. Asto mengatakan bahwasannya itu bukan hanya untuk masyarakat Minang, untuk kesemuanya. Karena pada waktu itu ada pembekalan para bupati dan para gubernur calon dari PDIP. Tapi Hasto lupa, keluarnya pernyataan Puan Maharani itu ada pernyataan Megawati yang mengatakan bahwa masyarakat Minang tidak menyukai PDIP. Jadi itu ada kesinambungan antara pernyataan Megawati dan pernyataannya Puan Maharani. Kapitra juga di salah satu televisi mengatakan bahwasannya itu doa, apa yang diharapkan Puan Maharani itu doa, harapan. Artinya doanya supaya masyarakat Minang, supaya Provinsi Sumbar menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Kalau itu kalimatnya, katakanlah itu doa. Tapi kan di balik doa itu ada timbul kata bahwasanya selama ini Provinsi Sumbar tidak Pancasila. Itu yang membuat masyarakat Minang tersinggung. Begini misalnya, contohnya nih, saya nggak punya uang untuk beli makan. Saya minta dengan Pak Kapitra, Pak, tolong beri saya uang untuk makan. Berarti kan saya tidak punya uang untuk beli makan. Itu persoalannya. Maka masyarakat Minang tersinggung. Saya nggak habis pikir, kenapa nggak ada pengurus PDIP yang menyarankan Puan Maharani untuk meminta maaf. Ini seolah-olah Puan dibiarkan untuk terperosok lebih dalam. Dan persoalan ini menjadi besar. Persoalan ini menjadi isu nasional. Seharusnya Puan Maharani tidak salah ucap. Karena yang saya tahu, Puan Maharani ini adalah sarjana ilmu komunikasi UI.
Tidak sembarang orang bisa masuk UI dan sangat sulit sampai saat ini. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk UI. Dan buat seorang sarjana komunikasi, itu dia paham betul. Dia sebagai komunikator, dia paham betul message yang akan dia bangun. Dia ukur benar message yang akan dia ucapkan dan disampaikan kepada orang. Dan ada dalam ilmu komunikasi itu ada orientasi komunikan. Dia paham betul komunikannya. Dan menurut pendapat saya, kalau seorang komunikasi, dia pasti ukur itu. Saya nggak tahu kenapa Puan sampai salah ucap. Apakah dia mengikuti bapaknya yang sering salah ucap? Tapi saya berharap Puan sebagai sarjana komunikasi dan sebagai seorang calon pemimpin bangsa, maksud saya calon pemimpin bangsa ini adalah calon dia akan mencalonkan jadi presiden dan sekarang dia ketua DPR. Seharusnya dia mengikuti jejak kakeknya. Kakeknya Bung Karno itu kalau berpidato narasinya jelas, teratur. Dulu waktu zaman kita masih baru-baru merdeka, rakyat masih kelaparan. Kalau Bung Karno pidato, semua rakyat menunggu dan duduk, baik di desa mendengarkan radio. Mereka mendengar pidato Bung Karno itu senang sekali. Walaupun mereka kelaparan, mereka percaya. Mereka keluar imajinasi mereka bahwasanya Soekarno akan membawa mereka ke kehidupan yang lebih baik. Ke bangsa yang lebih maju. Itu hebatnya Bung Karno. Dan kehebatan Bung Karno ini, itu dia pelajari. Bukan diturunkan dari dalam dirinya. Dia belajar dari Hos Cokroaminoto. Jadi, saya berharap harusnya Puan mengikuti jejak kakeknya Bung Karno. Harus belajar, apalagi dia seorang komunikasi. Jangan lagi salah ucap. Seharusnya Puan Maharani orientasi kepada komunikan. Dia lihat karakteristik masyarakat Minang. Masyarakat Minang ini orangnya kritis. Kita boleh lihat dari founding father berasal dari Minang. Itu dalam memperjuangkan kemerdekaan, mereka berbeda aliran. Ada yang aliran kiri, sosialis, itu Tan Malaka. Setelah Tan Malaka, yang agak ke kiri adalah Sultan Syahrir. Ada yang di tengah, itu ada Hatta, yang nasionalis dan gotong royong. Ada Haji Agus Salim. Agak ke kanan, keislaman, itu ada Saprudin Perwira Negara. Setelah Saprudin, ada Hamka. Dan yang paling kanan, yang paling Islam, ada Muhammad Nasir. Mereka berbeda. Memang orang Minang itu berbeda karakternya. Tapi mereka tetap bersatu. Mereka tetap bersatu dan tetap mengikuti apa kata nenek namanya. Tapi intinya orang Minang itu memang orangnya kritis. Kita boleh lihat di bawah tahun 80-an masyarakat Minang itu banyak yang tidak berhasil menjadi tentara dan PNS, pegawai negeri sipil. Kenapa tidak berhasil jadi tentara? Karena masyarakat Minang tak terbiasa dibawa orang. Tidak terbiasa diperintah orang. Malah kalau di tahun 80-an, kalau ada orang Minang pegawai negeri, itu diejek sama orang Minang lagi, orang Minang lain. Masyarakat Minang itu terbiasa mereka berdagang.
buat warung Padang. Kalaupun tidak itu dia tukang pangkas. Jadi mereka biasa independen. Mereka lebih senang jadi bos kecil daripada jadi pelayan besar. Itu orang Minang. Jadi kalau ada masalah ini, masyarakat Minang pasti cepat tersulut. Kenapa? Karena kekritisan dan keindependenannya. Dia merasa dia tidak pernah dibawa orang. Dan dia tidak mau dibikin orang dibawa orang. Itu masyarakat Minang. Inilah penyebab kenapa persoalan ini menjadi bola liar dan menyebar kemana-mana. Ditambah memang hubungan PDIP dengan masyarakat Minang selama ini tidak harmonis. Jadi, untuk menyelesaikan masalah ini, tidak ada jalan lain. Puan Maharani harus meminta maaf. Datanglah ke masyarakat Minang, datanglah Puan Maharani ke Padang dan meminta maaf. Temui Ninik Mama di Kota Padang. Kita masih ingat ada cerita Hamka dan Soekarno, kakeknya Puan Maharani. Bung Karno pernah memenjarakan Hamka dengan tuduhan subversif. Tapi pada waktu Bung Karno mau meninggal, dia pesan kepada keluarganya, kalau dia meninggal, dia meminta Hamka untuk menyalatkannya. Pada waktu Soekarno meninggal, keluarganya menjemput Hamka. Hamka datang dan menyalatkan Bung Karno. Waktu ditanya, kenapa Hamka memaafkan Bung Karno? Ada dua jawaban Hamka pada waktu itu. Pertama, dia bilang, yang bisa menentukan munafik dan tidaknya orang itu adalah Allah. Dan yang kedua, dia bilang, sejelek-jeleknya Bung Karno masih banyak positifnya. Ada dua catatan Hamka yang sangat positif, yaitu Bung Karno membangun Masjid Baitur Rahim di Istana Negara, dan memperkasai membangun Masjid Istiqlal. Itu yang harus kita ingat, kata Hamka. Jadi, kalau kita lihat ini, Hamka ini, orang Minang itu pemaaf. Karena saya tahu orang Minang akan mengikuti jejak Hamka. Dan saya berharap orang Minang juga mau memaafkan Puan Maharani. Memaafkan bukan melupakan. Memaafkan lebih baik daripada berdendaman. Karena Islam mengajarkan kita saling memaafkan. Hidup berdampingan, saling menghargai, itu lebih baik. Apalagi sesama Islam. Apalagi semuanya ini untuk kemaslahatan hidup orang banyak. Demi Indonesia. Jadi, mari kita sama-sama menahan dan mengalahkan ego. Puan berusahalah mengalahkan egonya. Masyarakat Minang juga mengalahkan egonya. Mari kita saling memaafkan. Memaafkan bukan melupakan. Demikianlah Senandung dari Mana. Tolong di-subscribe dan di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.